Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Nah, kali ini saya akan berbagi seputar informasi mengenai CPNS ya teman-teman. Dalam hal ini khususnya SKD dan passing grade ya teman-teman. Nah, hal ini bermula dari sebuah postingan Instagram dengan tampilan seperti ini ya teman-teman. Kita lihat bersama. Di sini dan caption katanya kalau TIU di bawah 60 gak lolos, PG-nya saja kurang ya teman-teman. Nah, di sini keterangannya R atau L ya teman-teman. R atau L ini sangat jarang ditemui ya teman-teman. Biasanya itu P atau L ya teman-teman, passing grade atau lulus. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini lain ya teman-teman, tidak seperti biasanya. Di sini keterangannya itu R atau L ya teman-teman. Sedangkan nilai TIU-nya itu di bawah passing grade ya teman-teman. Untuk yang umum itu TIU-nya kan ambang batasnya itu 80 ya teman-teman. Sedangkan untuk kebutuhan khusus itu 60 teman-teman. Bahkan di sini ada yang di bawah 60 ya teman-teman. Di sini ada 25, ada juga yang 15 ya teman-teman. Mengapa hal ini bisa terjadi ya teman-teman? Bisa jadi ini dikarenakan mengenai kebutuhan khusus ya teman-teman, yakni untuk nilai TIU itu standarnya adalah 60 ya teman-teman, atau passing grade-nya itu 60. Sedangkan untuk kode R atau L ini artinya ranking dan lulus ya teman. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah lalu bagaimana dengan nilai TIU di bawah dari 60? Di sini ada yang 25, ada yang 20, ada yang 40, bahkan ada yang 15 ya teman-teman. Nah, ini bisa jadi karena memang pada formasi yang dilamar tidak ada peserta satupun yang mencapai passing grade ya teman-teman. Sedangkan formasinya itu harus dikali 3 ya teman-teman. Misalnya 5 itu dikali 3 menjadi 15 ya teman-teman. Nah, untuk mencukupi formasi yang 15 tadi, maka di sini diambillah perankingan dari nilai yang tertinggi atau yang passing grade hingga nilai yang paling besar di bawah passing grade, atau jika yang tidak ada yang passing grade maka nilai yang tidak passing grade itu akan diambil ya teman-teman, karena untuk mencukupi formasi yang sudah dibuka ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk alasan berikutnya ya teman-teman, itu mengenai kebutuhan khusus ya teman-teman, disabilitas dalam hal ini ya teman-teman. Namun untuk disabilitas pun passing grade-nya itu harus 60 ya teman-teman. Jadi kalau di bawah 60 itu pun tidak bisa ya teman-teman. Dan dalam hal ini pengambilan nilai di bawah 60 ini dikarenakan tidak ada peserta yang mencukupi nilai passing grade atau ambang batas ya teman-teman. Sedangkan kebutuhan untuk peserta yang lulus atau peserta yang harus menempati posisi jabatan yang telah dibuka itu harus terpenuhi ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ulasan dari saya. Nah, berikutnya kita akan lihat pada pengumuman lain yang hampir sama ya teman-teman. Jadi di sini ya teman-teman, saya mendapati sebuah pengumuman ya teman-teman, bahwasanya di sini TIU-nya itu 65 ya teman-teman. Sedangkan umumnya itu kan TIU standarnya itu 80 ya teman-teman. 80 itu adalah nilai standar. Nah, kemudian di sini juga ada yang nilai TIU-nya itu 70 ya teman-teman. Dinyatakan pada keterangannya itu P atau L, artinya memenuhi passing grade dan lulus ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk yang lainnya normal ya teman-teman. Di sini untuk TIU itu tinggi 90, kemudian TKP-nya itu sangat tinggi, kemudian TWK-nya juga sangat tinggi ya teman-teman, dengan keterangan lulus passing grade dan lulus ya teman-teman. Dan untuk informasi yang mengenai pengumuman lainnya juga pun sama ya teman-teman, normal. Cuman untuk dua ini sedikit berbeda ya teman-teman. Mengapa demikian? Karena untuk yang jabatan penyusun materi hukum dan perundang-undangan, penata kelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk jabatan tersebut ini dibuka untuk disabilitas ya teman-teman, untuk formasi disabilitas. Nah, di sini kita akan buka ya teman-teman mengenai Kemenpan RB nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas ya teman-teman. Di sini ada Kemenpan RB nomor 321. Ini akan kita buka sebagai rujukan ya teman-teman, sebagai dasar mengapa sih nilai yang di bawah passing grade secara umum itu bisa masuk dalam kategori lulus ya teman-teman. Kita akan melihat di sini
peraturan yang dibuat oleh Kemenpan RB ya teman-teman, atau regulasi yang telah dibuat untuk yang 2024. Di sini TWK itu terdiri dari 30, sedangkan TIU itu 35 dan TKP itu 45 untuk butir soalnya ya teman-teman. Kemudian di sini nilai kumulatifnya itu jika benar semua 150, 175 dan 225. Penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud diktum ke-11, ini penetapan ambang batasnya ya teman-teman. Nah, ini untuk 65 itu untuk TWK ya teman-teman, sedangkan 80 itu untuk TIU, 166 itu untuk TKP. Ketentuan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud ke-12 berlaku penetapan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus putra putri Kalimantan ya teman-teman. Nah, ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 yang ini ya teman-teman, dikecualikan bagi penetapan kebutuhan khusus ya teman-teman. Jadi memang ada kebutuhan khusus yang dikecualikan ya teman-teman. Di sini putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian cum laude. Di sini ada diaspora, penyandang disabilitas, putra-putri Papua dan daerah tertinggal ya teman-teman. Jadi memang untuk wilayah-wilayah tertinggal, daerah-daerah tertinggal itu diberikan perlakuan khusus, bahkan sebenarnya ada juga kebijakannya masing-masing di tiap daerah ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini yang berikutnya untuk penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan putra-putri lulusan terbaik berpredikat cum laude kebutuhan khusus diaspora sebagaimana dimaksud diktum ke-14, nilai SKD-nya itu paling rendah 311 ya teman-teman, sedangkan TIU itu paling rendah 85. Ini untuk teman-teman yang cum laude ya teman-teman. Jadi nilai TIU-nya itu 1 poin lebih tinggi ya teman-teman, sedangkan untuk penyandang disabilitas dan lain sebagainya itu 60 ya teman-teman. Nah, ini teman-teman dasarnya mengapa disabilitas itu bisa di bawah dari 80 ya teman-teman, karena ada regulasi yang mengatur ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini adalah PDF peraturan Menpan RB yang teman-teman bisa baca sebagai rujukan ya teman-teman. Jadi di sini ada dasar hukumnya semua ya teman-teman, yang teman-teman bisa baca alasan mengapa seperti ini dan seperti itu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Ini mengenai yang mekanisme seleksi pengadaan PNS di wilayah Papua ya teman-teman. Memang ada perlakuan khusus untuk wilayah Papua ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.